Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami bermaksud untuk menjelaskan terkait bagaimana cara mengusulkan penetapan status penggunaan barang milik negara yang belum memiliki SKPSP melalui aplikasi Siman versi 2. Hal ini sebagai bentuk tindak lanjut Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara nomor B2776-KW24-KS01.1-12-2024 tentang percepatan penetapan status penggunaan barang milik negara. Secara ringkas dapat kami sampaikan bahwa nilai indeks pengelolaan aset pada Kementerian Agama itu salah satunya dinilai dari berapa besar persentase barang milik negara yang sudah memiliki penetapan status penggunaan. Aset yang dimaksud di sini berupa tanah, bangunan, dan rumah negara. Untuk satuan kerja pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat 66 satuan kerja yang masih memiliki tanah, bangunan, dan rumah negara yang belum memiliki penetapan status penggunaan. Dalam lampiran surat, terdapat daftar satuan kerja tersebut, beserta jumlah tanah, bangunan, maupun rumah negara yang belum memiliki SKPSP, baik dari Satker Kanwil, Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, maupun Satker yang ada pada madrasah. Nah, untuk mempersingkat, kami akan langsung mensimulasikan bagaimana cara mengusulkan SKPSP melalui persisiman. Untuk Satker yang akan menjadi sampel, kami akan mengambil Satker Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam surat tersebut terdapat 3 aset bangunan yang belum memiliki PSP. Kita langsung masuk pada aplikasi Siman versi 2, lalu masuk pada menu pengelolaan, permohonan pengelolaan. Kemudian kita buat tiket baru, kita klik tambah. Kemudian jenis pengelolaan kita pilih penggunaan BUMN, tipe pengelolaan kita pilih penetapan status penggunaan, kemudian jenis asetnya tadi dalam surat tersebut berupa bangunan, jadi kita pilih tanah dan atau bangunan. Kemudian pilih termohon ini KPKNL sesuai KM 607. Kemudian pemohonnya adalah satuan kerja. Kemudian kita simpan. Klik tambah untuk memunculkan aset yang belum ditetapkan PSP-nya. Misal kita memilih aset yang pertama ini, dan kita simpan. Kemudian muncul keterangan seperti ini. Ini artinya bangunan tersebut belum direlasikan dengan tanah tempat bangunan tersebut berdiri. Kita lanjut lagi di aset berikutnya. Yang masih muncul keterangan yang sama, kemudian aset yang berikutnya lagi, muncul keterangan yang sama. Untuk itu kita harus berpindah ke master aset. Pertama-tama kita perbaiki dulu master aset bangunannya. Kita mulai dari master aset yang pertama ini, bangunan gedung laboratorium permanen NOP 1. Ya, kita periksa datanya baik-baik, mulai dari lokasi, alamat, negara, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, kemudian koordinat. Jika dirasa ini sudah benar, kemudian luas bangunan, luas dasar bangunan, luas pemanfaatan, jumlah lantai 1, dan seterusnya. Jika ingin ada yang dirubah, kita tinggal ubah ini. Untuk ini, yang bisa kita rubah adalah alamat, negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dan GPS-nya. GPS bisa kita mencari dengan bantuan Google Map. Nah, di sini terlihat bahwa memang belum ada tanah ya, belum ada tanahnya. Kemudian luas bangunan, berdasarkan data yang saya sudah ambil, di luas bangunannya itu sudah benar 1440, kemudian jumlah 3 lantai, dan luas dasar bangunannya 480, yang sama dengan luas lantai 1. Oke, jadi untuk data aset yang ini sudah benar. Kita simpan jika ada perubahan. Kemudian kita lanjut ke aset berikutnya. Aset yang kedua adalah bangunan gedung NOP 6. Sesuaikan dengan data ini, bangunan gedung NOP 6 ini alamatnya Jalan Poros Bau Salim. Nah, di sini alamatnya kosong, ini harus diisi. Dan alamat ini nanti akan muncul pada SKPSP. Alamat Jalan Poros Bau Salimu, Desa Salimu.
Kecamatan Asalimu, Kabupaten Buton. Oke, ini boleh tidak terlalu lengkap. Kemudian provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton, Kecamatan Asalimu Selatan, Desa Asalimu. Kode pos disesuaikan dengan yang ada di Google Map. Kemudian luas bangunan, berdasarkan data ini harusnya luas bangunan itu 594. Ya, luas dasar bangunan, luas pemanfaatan ini masih kosong. Untuk mengedit ini nanti kita masuk di menu lantai dan ruangan. Ya, jika sudah tidak ada lagi yang dirubah, kita simpan. Untuk tanah di sini juga masih kosong. Ya, kita simpan. Kemudian kita beralih ke lantai dan ruangan untuk mengisi yang masih 00 ini. Lantai ruangan, berdasarkan data ini jumlah lantainya itu 2 lantai. Lantai pertama, luasnya 297. Caranya lantai 1. Untuk lantai 1 selalu pilih lantai dasar. Kemudian lantai kedua, luasnya sama 297. Lantai 2. Ini pilih biasa. Jika sudah, selanjutnya kita pindah ke pemetaan tanahnya. Untuk pemetaan tanah ini, kita harus pastikan apakah tanahnya itu ada di satker ini atau di satker lain. Jika ada di satker ini, maka kita bisa langsung mengubah tanah. Nah, namun karena aset ini adalah, untuk khusus kasus ini, aset ini adalah aset bangunan pada satker Pendis. Sementara di Kanwil, tanahnya itu berada di satker Sekjen, maka kita pindah dulu ke satker Sekjen untuk melakukan pemetaan terhadap bangunan tadi. Jika tanahnya ada di satker yang bersangkutan, kita tidak perlu berpindah satker lagi. Masuk di master aset, sekarang ini adalah master aset dari Sekjen, kemudian pilih tanah, ya taruhlah dia berada di tanah yang ini. Saya rubah di master asetnya, terus saya masuk di data tipe bangunan, kemudian saya tambahkan bangunannya. Karena bangunan ini adalah bangunan satker Pendis, maka saya pilih bangunan satker lain. Kenapa? Karena jika saya memilih bangunan milik satker sendiri, nanti ketiga aset yang tadi itu tidak muncul di sini. Tidak muncul, karena dia bukan aset satker Sekjen. Jadi saya harus pilih bangunan milik satker lain. Dan kode satkernya. Kode barangnya. Untuk 1. Kemudian cari aset. Dan luas tanah yang digunakan itu harus sama dengan luas dasar bangunan. Jadi ini 4 atau luas bangunan lantai 1. Kemudian simpan. Lanjut ke bangunan berikutnya. Tab milik satker lain. Lanjut bangunan berikutnya. Masih bangunan milik satker lain. Luasnya 297. Kita simpan. Ya, sekarang ketiga bangunan tadi sudah dipetakan. Selanjutnya adalah kita kembali ke satker Pendis. Jadi ini kalau untuk satker madrasah ini jarang terjadi. Kalau satker akan kemenat boleh saja terjadi jika tanahnya masih di Sekjen, kemudian bangunannya adalah bangunan, misal bangunan KUA. Itu ada beberapa akan kemenak yang tanah KUA-nya masih ada di Sekjen, sementara bangunannya ada di Mas Islam. Kita kembali ke
Satker yang memiliki bangunan yang akan diusulkan PSP-nya. Kembali ke tiket yang telah dibuat. Kita kembali coba tambahkan. Misalnya kita langsung klik memilih tiga bangunannya. Lalu kita simpan. Ya, sekarang kosong. Kalau sudah kosong itu berarti bangunannya sudah masuk. Sampai di sini, ketiga bangunan yang akan kita usulkan PSP-nya sudah masuk di daftar aset yang akan diusulkan PSP. Langkah selanjutnya adalah kita mencetak usulan ini untuk dijadikan bahan pembuatan usulan permohonan kita. Kita pilih saja file Word biar lebih gampang editnya, kemudian kita cetak. Kita lihat tampilannya ini. Ya, nanti perhatikan untuk kolom dari 1, 2, 3, dan sampai 10 ini, yang boleh kosong itu adalah kolom 10, untuk yang lainnya tidak boleh kosong. Untuk lokasi tadi ini, itu berpengaruh dengan data alamat yang kita input pada master aset bangunan. Master aset bangunan, jika ini kosong, maka kita harus input kembali alamat di master aset bangunan. Kemudian luasan ini pastikan luasan sesuai dengan luas bangunan yang nyata. Ya, jika sudah selesai sampai di sini, langkah selanjutnya yang akan kita buat adalah membuat dokumen usulan. Dokumennya nanti ada tiga macam. Ada dokumen berupa surat permohonan, kemudian SPTJM, kemudian yang ketiga adalah dokumen lainnya seperti KIP, laporan kondisi barang, listing history dari Sakti. Untuk laporan kondisi dan history ini berasal dari Sakti. Dan terakhir adalah foto barang milik negara. Di sini kami telah mempersiapkan template untuk usulan PSP bangunan. Nanti teman-teman membuat surat usulan seperti pada contoh ini. Jadi pastikan bahwa yang kita usulkan ini terpisah antara bangunan maupun tanah. Pada contoh ini yang kita ingin buat adalah bangunan pada Satker Pemdes. Kita tinggal menyesuaikan dengan data-data Satker kita. Lagi kami ingatkan, pastikan bahwa bangunan dan tanah itu masing-masing surat permohonannya dan masing-masing tiket yang dibuat. Untuk daftar ini kita bisa menggunakan daftar yang telah kita ambil dari Siman tadi. Kali ini datanya, kita hapus dari template ini, hapus ya, kita cut saja, kemudian kita ambil data ini. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah SPTJM. SPTJM ini kita sesuaikan dengan yang ada di daftar usulan kita. Nah, tadi ada 3 bangunan, maka kita buat 3 juga, mulai dari kode barang sampai luas. Kode barang sampai luas. Dua, tiga. Sekarang untuk surat permohonan, kemudian lampiran, kemudian SPTJM, kita sudah jadi. Kemudian kita tinggal menyiapkan dokumen lainnya. Dokumen lainnya tadi ada 4, KIP, laporan kondisi barang, list, dan foto BMN. KIP ini kita ambil di Siman. Kita kembali ke master asset. Kembali ke master asset bangunan. Misal untuk yang NUK 1 ini, untuk mencetak master asetnya, kita klik ini. Nanti akan muncul master asetnya.
Nah, namun di sini fotonya belum kelihatan karena kita belum mengupload foto. Ya, sebaiknya sebelum mencetak keep-nya ini kita upload dulu fotonya. Di sini saya sudah punya foto untuk aset yang 6 dan 7. Untuk 6, jadi fotonya jangan sembarang foto, ya harus foto benar-benar bangunannya. Masuk di foto, tambah. Nah, jika foto sudah di-upload, kita cetak kembali keep-nya. Nah, maka muncul seperti ini. Ini yang kita lampirkan. Dan lanjut lagi ke bangunan yang lainnya, upload foto, kemudian cetak keep. Sehingga kita sudah memiliki dokumen surat permohonan, SPTJM, dokumen lainnya berupa KIP. Yang untuk ini, laporan kondisi barang, histori, dan foto. Dan histori ini kita download dari aplikasi Sakti. Itu untuk dokumen usulan yang akan kita buat. Kurang lebih contohnya ini ada dokumen yang sudah jadi. Ini dokumen contoh dokumen yang pertama ini, dokumen surat permohonan. Untuk dokumen surat permohonan ini, itu harus dijadikan satu file dengan daftarnya ini. Ini contoh yang sudah jadi ya. Kemudian SPTJM, SPTJM, ini tersendiri filenya. Nah, SPTJM ini usahakan bermaterai, maaf ya. SPTJM ini bermaterai ya. Boleh tanda tangan manual, boleh tanda tangan elektronik. SPTJM-nya materai. Kemudian dokumen lainnya disatukan, mulai dari KIP, kemudian foto, dan laporan kondisi barang, dan list BMN. Setelah dokumen ini sudah jadi, tugas kita selanjutnya adalah mengupload dokumen. Mengupload dokumen pada menu pengelolaan yang telah dibuat tadi. Kelengkapan dokumen. Jadi pertama adalah kita upload dokumen surat permohonan. Yang masukkan nomor surat, kemudian tanggalnya, kemudian filenya. Nah, surat permohonan tadi itu surat yang seperti pada contoh ini, surat yang sedang menyatu antara surat permohonan dengan lampiran yang berisi daftar barangnya. Nah, ini isinya. Ini yang diupload. Kemudian jenis jabatan berarti kepala kantor, perihalnya kepala kantor, sesuai dengan jabatan yang menandatangani surat, kemudian perihalnya usul PSP bangunan. Nah, jika sudah, kita simpan. Nomornya disesuaikan dengan nomor surat. Tanggalnya tanggal 10, dan kita simpan. Oke, permohonan lanjut lagi. Kemudian yang kedua yaitu SPTJM, ingat SPTJM-nya bermaterai. Ini lagi filenya. Ini SPTJM, ingat SPTJM bermaterai. Oke, sudah kita simpan. Yang terakhir adalah dokumen lainnya. Untuk dokumen bukti kepemilikan ini, misal yang kita usulkan adalah tanah ataupun kendaraan. Ini otomatis tidak muncul ya untuk dokumen kepemilikan karena yang kita usulkan adalah tanah, adalah bangunan. Dokumen lainnya, kalau tidak ada nomornya, kita tidak ada nomornya, kita isi saja garis datar, kemudian kita pilih dokumen lainnya, ya, yang berisi tadi KIP, kemudian foto, laporan kondisi, dan history. Ya, sudah kita klik simpan. Sudah, ya, jadi sudah ada 3 dokumen yang diupload. Jika sudah selesai, kita bisa mengecek. Ya, di sini. Surat permohonan, kita ingin cek isinya. Suratnya.
Kemudian kita ingin cek lagi SPTJM-nya, jangan sampai salah upload. Dan terakhir, dokumen lainnya. Sebaiknya sebelum melakukan pengiriman dicek dulu. Sudah ada. Jika sudah selesai diupload dan sudah diyakini datanya benar, kita tinggal mengklik kirim ke koordinator Satker. Nanti dari koordinator Satker melanjutkan lagi ke supervisor Satker, kemudian supervisor Satker melanjutkan lagi mengirim ke KPKNL karena termohonnya ini adalah KPKNL. Ya. Jadi mungkin itu saja sedikit saya memberikan kesimpulan bahwa dalam tahapan ini nanti kita akan melakukan 5 tahapan. Pertama kita membuat tiket usulan PSP, kemudian kita memilih jenis asetnya, apakah dia tanah, bangunan, ataupun non tanah bangunan, dan pastikan tanah dan bangunan ini masing-masing dibuatkan tiket, jangan digabung. Kemudian kita memilih aset yang akan di PSP-kan. Jadi nanti sebelum aset tersebut dipilih, kita harus memperbaiki dulu data di master aset. Dan jika sudah, kita cetak daftarnya untuk menjadi bahan dari usulan yang akan dibuat. Dan yang keempat, kita membuat dokumennya yang terdiri dari 3 atau 4. Untuk bangunan cukup 4 saja, surat permohonan, SPTJM, dan dokumen lainnya yang terdiri dari KIP yang didownload dari Siman, kemudian laporan kondisi barang dan histori BMN yang didownload dari Sakti, dan foto BMN. Jika sudah dilakukan semuanya, kita cek kembali. Setelah dicek, kita mengirim tiket usulan ke koordinator secara berjenjang, kemudian ke supervisor, dan supervisor selanjutnya mengirim ke KPKNL. Setelah terkirim ke KPKNL, kita memantau secara berkala. Boleh menggunakan user analis, koordinator, ataupun supervisor untuk mengecek status tiket tadi. Jika ada perbaikan, maka KPKNL akan mengembalikan. Jika tidak ada, maka KPKNL akan memproses sampai terbit SK PSP. Demikian, kami berharap di bulan ini, atau dalam minggu ini, seluruh aset, terutama tanah, bangunan, dan rumah negara ini, untuk diajukan penetapan status penggunaannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, dari kami lupa, untuk bangunan dan rumah negara itu nanti dicoba saja. Hanya beberapa software tadi ingin diusulkan menjadi satu SK, itu kayaknya boleh. Nanti dicoba saja. Tapi yang perlu ditekankan adalah bahwa tanah dan bangunan itu tidak boleh digabung pengusulannya. Harus diusul masing-masing. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.